Salam saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara, renungan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 3 dan ayat 6 sampai ayat ke-7. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Ofni dan Pinehas. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita tahu bahwa cerita tentang seorang Hana di mana dia tidak memiliki keturunan dikarenakan Tuhan menutup kandungannya. Tetapi pada akhirnya Tuhan membuka kandungan Hana. Pagi ini kita akan belajar kenapa sih Tuhan membuka kandungan Hana. Ternyata Hana memiliki sikap yang luar biasa sehingga Tuhan membuka kandungannya. Tuhan tidak tahan untuk menjawabnya dikarenakan sikap Hana. Hana memiliki sikap yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan tekanan terhadap Penina, kita tahu bahwa Penina menindas dia. Penina setiap hari, setiap detik melakukan. Dia bikin gara-gara dan bikin masalah untuk menyerang Hana. Apakah Hana tidak tertekan? Sangat tertekan. Karena tidak mudah bagi Hana menghadapi keadaan di mana setiap hari, setiap detik bukan lagi orang luar tapi satu rumah, satu atap. Apakah Hana tidak stres? Dia mengalami stres sampai dia tidak makan. Setiap hari juga Hana menangis. Kalau hari ini engkau hampir sama dengan Hana, kalau engkau mengalami tekanan di setiap hari, setiap waktu, yang menekan engkau, yang buat gara-gara, yang buat masalah, yang menyerang engkau, bukan orang luar, tapi orang yang paling dekat, orang yang dekat dengan engkau, orang yang kau kasihi, yang sedang menyerang engkau, yang mengkhianati engkau, yang membuat masalah untuk engkau, yang mencegal engkau, yang menutup engkau. Itu orang yang dekat, yang engkau kasihi.
Memang tidak gampang, tapi pilihlah seperti sikap Hana. Dia memilih tidak marah dengan Penina. Dia tidak mau sakit hati. Dia tidak mau membalas Penina. Tapi dia memilih untuk menguasai hatinya. Dia memilih untuk dia tidak makan dan dia menangis. Dan dia bawa di hadapan Tuhan. Bukan sehari dan 2 hari, tapi bertahun-tahun. Dalam bertahun-tahun dihadapi itu dengan setiap detiknya. Tidak gampang bagi Hana, tapi tidak menghentikan Hana untuk bertekun, untuk mencari dan membawa semua masalahnya di hadapan Tuhan. Dia tidak berhenti, tetapi dia bertekun terus membawa air matanya di hadapan Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang kau hadapi, saudara. Ada banyak yang menekan engkau kah? Ada yang mengkhianati engkau? Ada yang memfitnah engkau? Ada yang menutup jalanmu kah itu? Dan orang yang dekat, orang yang kau kasihi, yang menyakiti engkau. Pilihlah seperti sikap Hana, bahwa jangan marah, jangan sakit hati, jangan membalas. Kuasai hatimu, memang sakit. Air matamu bawa di hadapan Tuhan. Jangan menghentikan langkahmu untuk bertekun selalu untuk bawa di hadapan Tuhan. Tidak akan kata sia-sia ketika engkau selalu bawa kesedihan dan air matamu di hadapan Tuhan. Pasti akan menghasilkan. Lihat Hana, Tuhan membuka kandungan Hana karena Tuhan melihat sikap Hana. Walaupun ditekan, dia tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama dia lakukan. Yang kedua, dia tidak berhenti untuk berdoa walaupun dalam 1 hari, seminggu, 1 bulan Tuhan belum membuka. Tapi Hana tetap berdoa. Hari ini ketika doamu belum dijawab, belum dibela Tuhan, belum dinyatakan kebenarannya, jangan berhenti dalam doamu. Terus bertekun dalam doamu. Tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan membenarkan. Tuhan pasti akan membelamu. Tidak dibiarkan orang benar itu bergumul sendiri. Mari lakukan sikap seperti Hana dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti Tuhan akan membuka jalan. Tuhan membuka kandungan Hana, Tuhan akan pun membuka setiap jalan dan pintu buat kita. Biar firman Tuhan yang sederhana ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kau beraktivitas, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu.
Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan-pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.